Apa kabar sahabatku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Esa Santuy sahabatku. Eh, Kali ini kita akan membahas bagaimana mempersiapkan konten agar konten tersebut mendapatkan sambutan yang baik dari penonton, calon penonton, terutama penonton alami. Nah, ada dua cara yang perlu kita siapkan. Yang pertama, kita siapkan sebuah konten agar mudah diserbu oleh sesama YouTuber pemula saat kita berproses membangun traffic ya. Kita bukan artis, bukan selebritis, perlu membangun traffic, yaitu interaksi di kolom komentar dan saling menonton, mengunjungi sesama pemula. Nah, untuk sasaran yang pertama ini, maka konten-konten yang perlu disiapkan oleh teman-teman, baik channel yang sudah monet maupun yang belum monetisasi, buat saja durasi-durasi nyaman. Durasi nyaman itu durasi video yang kira-kira panjangnya 5 menit, 4 menit, bahkan 2 menitan ya. Tergantung dari tema teman-teman. Kalau tema teman-teman tentang cover lagu ya, umumnya cover lagu sekitar 6 menitan, 7 menitan paling lama ya. Nah, tapi untuk tema-tema yang lain misalkan bisa dibuat 3 menitan atau 4 menitan, ini juga nggak apa-apa sebagai selingan ya. Bukan berarti harus bikin video-video pendek semua. Enggak, nanti kalau sudah monet teman-teman bisa main durasi. Kadang-kadang bermain durasi di atas 9 menit untuk dapat banyak iklan. Kadang-kadang main durasi pendek, durasi nyaman, agar teman-teman yang saling kunjung tidak terlalu lama menghabiskan full durasi video teman-teman. Ya, ini yang perlu dipikirkan juga ya. Kalau masih membangun traffic ya, untuk channel-channel yang sudah berjalan, sudah ramai penonton, ya mungkin nggak perlu menyimak video ini ya, bisa skip video ini. Tapi untuk teman-teman yang videonya masih relatif terasa sepi penonton, maka perlu memikirkan tentang durasi nyaman ya, durasi-durasi enak agar yang saling kunjungan enak menonton full durasi. Nah, sebagai sisipan, sebagai selingan gitu ya. Ini untuk channel monet maupun yang belum monet. Nah, kemudian persiapan yang kedua, tentukan sasaran penonton. Sasaran penonton ini di rentang usia berapa channel teman-teman? Kalau anak-anak ya tentunya sudah punya basis pasar sendiri dan settingan tersendiri. Namun ada kalanya meskipun teman-teman kontennya tentang konten yang menampilkan anak-anak, usahakan dulu untuk setting tidak untuk anak-anak. Siapa tahu dari sini teman-teman bisa mengaktifkan kolom komentar sehingga proses saling kunjungan bisa hidup. Kalau kolom komentar aktif, teman-teman bisa berkomentar, maka untuk membangun traffic akan lebih gampang lagi. Karena siapa yang berkunjung, siapa yang berkomentar, di situ bisa dilihat dan nanti dibalas kunjungannya. Kemudian subscribe saat sudah memasuki jeda aman ya, 3 hari kemudian. Begitu caranya. Pelan tapi pasti akan menambah subscriber alami juga. Nah, sasaran yang kedua, apabila teman-teman ingin mendapatkan penonton alami, maka yang perlu dipersiapkan sebelum mengupload video adalah benar-benar berpikir tentang kepadatan isi. Ya, isi video yang efektif, to the point, itu lebih disukai daripada isi video yang bertele-tele. Nah, ini perlu skill sahabatku. Memotong, mengedit video ini perlu jam terbang. Semakin lama, teman-teman nanti akan semakin terbiasa memotong atau memendekkan durasi, ya. Yang awalnya mungkin durasi bisa menggelembung membengkak jadi 18 menit, teman-teman sebenarnya bisa mempersingkat durasi video teman-teman dengan hanya 10 menitan saja. Ya, sehingga para penonton alami pun tidak jenuh. Kalau sasaran kita penonton alami, karena ada dua penonton yang ada di YouTube ini. Yang pertama adalah penonton alami sesama YouTuber pemula, yang kedua penonton alami yang bukan YouTuber atau kita sebut masyarakat umum. Nah, untuk mendapatkan sebaran ya yang lebih maksimal, awal-awal ini buat teman-teman yang sedang bangun traffic, hidupkan dulu lah kegiatan saling kunjungannya ya.
tidak perlu berpikir negatif dari depan ya. Kita harus memulainya dengan pemikiran-pemikiran yang positif. Dengan saling kunjung, maka diharapkan rekomendasi pun dapat, subscriber alami juga bertambah pelan tapi pasti. Jadi targetnya ini dulu, membangun traffic. Nanti kalau sudah 6 bulan, 7 bulan, targetnya ke penonton alami. Ingat, membangun algoritma membutuhkan waktu. Upload video dengan target penonton sesama YouTuber dengan upload video yang targetnya penonton umum, ini memiliki perbedaan persiapan. Kalau untuk teman-teman sesama YouTuber ya nggak terlalu ribet ya persiapan upload videonya. Kadang-kadang video teman-teman ala kadarnya pun oke. Sama-sama tahu kalau masih pemula kan masih sama-sama belajar membuat video ya. Anggap aja kita ini masih belajar membuat video yang enak ditonton. Tapi setelah beberapa bulan teman-teman berkecimpung, apalagi sudah monet, maka usahakan menyuguhkan video yang memang enak dinikmati oleh penonton alami atau masyarakat umum. Masyarakat umum ini biasanya mencari video hanya ada 3 alasan. Yang pertama, dia butuh sesuatu, ya, dia butuh panduan, butuh tutorial atau butuh petunjuk cara, ya, bagaimana melakukan sesuatu, bagaimana memperbaiki sesuatu, ya, atau dia butuh hiburan. Yang kedua, dia memilih video-video yang memang nyaman ditonton, enak dinikmati, alurnya jelas, penyampaiannya jelas. Nah, yang ketiga, biasanya tertarik oleh thumbnail dan judul yang pertama kali. Karena ketertarikannya kepada thumbnail, ketertarikannya pada judul, dia kepo, penasaran, akhirnya klik nonton. Jadi teman-teman juga tidak ada masalah kalau ingin meningkatkan thumbnail agar lebih membuat orang penasaran dan membuat judul agar banyak orang penasaran terhadap video kalian. Apapun temanya, silahkan dimodifikasi thumbnail dan judulnya. Intinya agar menarik penonton, menarik minat untuk kepo dan dikepoin. Nah, sampai di sini kira-kira teman-teman sudah punya bayangan ya. Ternyata dianggap sulit juga nggak terlalu sulit. Karena proses menjadi konten kreator ini sama dengan proses belajar membuat film, sahabatku. Kita harus membayangkan dulu sasaran film kita ini siapa. Ya, ibarat film bioskop, apakah video yang kita buat sudah enak, sudah runut ceritanya, kemudian lompatan-lompatan alurnya apakah sudah halus? Nah, itu poinnya sahabatku. Jadi menyuguhkan konten sama dengan kita ini belajar jadi sutradara, jadi produser film, dan memasarkan hasil karya kita atau hasil film kita. Pilihlah tema-tema yang ringan dulu di awalnya sehingga tidak memberatkan kalian ya. Ini sering saya sampaikan berulang-ulang. Mudah-mudahan teman bisa mendapatkan pesan inti dari apa yang saya sampaikan di konten ini. Yuk terus belajar bersama, jangan pernah menyerah. Kita bangun traffic bersama, saling kunjungan kita hidupkan, YouTuber bangkit bersama. Insya Allah sukses bisa bersama. Mudah-mudahan konten kali ini bermanfaat ya sahabatku. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat sahabatku, tetap berpikir positif.